Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Dan yang malam hari ini kita akan masuk ke dalam edisi Dongeng Malam lagi, dan yang akan kita bahas sosoknya di dalam edisi Dongeng Malam kali ini adalah sesosok entitas yang bernama Madam Scholger, atau yang biasa saya panggil Madam dalam setiap komunikasi yang kami lakukan. Dan sebelum memulai cerita, disclaimer dulu untuk kalian yang mungkin baru pertama kali melihat channel YouTube ini di dalam edisi Dongeng Malam ya. Kita akan sama-sama saling mendengarkan cerita mengenai kisah sesosok entitas yang dulunya pernah hidup melalui residual memori mereka yang tersisa. Perkara kalian akan percaya atau tidak nantinya itu sudah menjadi hak kalian. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa saling menghargai dan juga saling menebarkan energi yang positif. Ya, seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa malam hari ini kita akan bercerita mengenai sesosok entitas bernama Scholger. Dan Scholger ini adalah seorang wanita ya. Dia adalah keturunan Indonesia Belanda, jadi ibunya adalah orang Belanda sementara ayahnya adalah orang Indonesia. Dan kenapa saya memanggil beliau Madam? Karena menurut beliau ketika dulu beliau masih hidup, orang-orang yang ada di sekitar beliau ini kebanyakan memanggil beliau ini Madam. Dan beliau juga mengatakan kalau dia ini sangat senang sekali jika dipanggil Madam, karena menurut dia itu adalah sesuatu hal yang sangat membanggakan. Kayak seolah-olah dia merasa terhormat saja jika misalkan ada seseorang yang memanggil dia Madam. Dan Madam Scholger ini sendiri berasal dari lain kehidupan antara 55 sampai ke 60-an ya. Ketika dia muda, Madam ini bercerita bahwasanya beliau sangat membanggakan kecantikan yang beliau miliki. Karena memang melalui residual memorinya terlihat sekali bahwasanya memang beliau ini sangat cantik ya. Selain karena memang dia ini adalah Blasteran, keturunan dari Belanda dan Indonesia, Madam Scholger ini memang memiliki struktur postur tubuh yang cukup tinggi semampai, bisa dikatakan hampir sempurna lah menjadi seorang perempuan. Dan karena kecantikannya tersebutlah si Madam ini jadi banyak yang naksir ketika dia muda. Dan rata-rata pria yang pernah menjalin hubungan dengan Madam pada saat itu ketika dia masih remaja menjelang dewasa gitu ya, itu rata-rata adalah anak-anak dari orang-orang yang terpandang di kota tempat dia tinggal. Hingga di suatu hari ketika usia si Madam Scholger ini sekitar 25 tahunan, dia ini bertemulah dengan seorang pria yang ya seumuran lah dengan dia. Dan yang diketahui oleh Madam Scholger adalah pria tersebut juga merupakan seorang anak dari pengusaha yang cukup besar di kota yang sama. Dan hubungan yang terjalin di antara mereka berdua pada saat itu sebenarnya cukup serius ya, karena memang kan Madam juga usianya waktu itu sudah cukup matang, sudah cukup siap untuk menikah dan memiliki sebuah rumah tangga. Karena kan memang di zaman ketika dia hidup, wanita berusia 25 tahun itu sudah amat sangat ditunggu berita pernikahannya. Begitu juga dengan Madam. Jadi memang ketika dia berhubungan dengan anak pengusaha tadi, pikirannya sudah pikiran jangka panjang, sehingga pada saat itu ketika hubungan mereka baru berjalan beberapa bulan gitu ya, pria tadi itu berinisiatif untuk membawa Madam ini akhirnya pergi ke rumah dia untuk berkenalan dengan orang tua dia di sana. Dan di saat si Madam Scholger ini dibawa oleh kekasihnya untuk mampir ke rumahnya berkenalan dengan orang tuanya gitu ya, saat itulah Madam Scholger ini untuk pertama kalinya bertemu dengan ayah dari kekasihnya yang kita sebut saja namanya adalah Pak Latif. Dan Madam ini menceritakan ketika pertama kali dia bertemu dengan Pak Latif ya, kesan pertama yang didapatkan oleh Madam Scholger ini adalah sebenarnya Pak Latif itu kemungkinan besar usianya sudah mencapai setengah abatan, mungkin sekitar 50 tahunan. Cuman ketika itu memang Pak Latif ini penampilannya cukup necis, cukup terawat gitu. Jadi dia nggak kelihatan seperti bapak-bapak pada umumnya seusia dia gitu. Dan satu hal yang mungkin tidak disadari oleh kekasihnya Madam Scholger ini, bahwa pada saat pertama kali si Madam Scholger ini dibawa dan dipertemukan oleh orang tuanya waktu itu, terutama Pak Latif ya, ternyata waktu itu Pak Latif ini jatuh hatilah kepada Madam Scholger. Dan menurut Madam Scholger sendiri, semenjak pertemuan tersebut ya, Pak Latif ini benar-benar melakukan semacam pendekatan kepada si Madam. Jadi memang meskipun si Pak Latif ini tahu bahwa Madam Scholger ini waktu itu statusnya masih merupakan kekasih dari putranya sendiri, ya Pak Latif kayak nggak peduli aja gitu, kayak diterabas saja, karena dia memang sudah terlanjur jatuh hati kepada Madam Scholger yang waktu itu usianya masih sekitar ya 25 tahunan tadi. Banyak hal yang dilakukan oleh Pak Latif ketika dia mendekati Madam Scholger waktu itu ya, dan melalui proses pendekatan tersebut
pula Madam Soldier ini mengetahui bahwasanya Pak Latif ini merupakan seorang pengusaha yang memiliki banyak sekali pabrik gula yang tersebar di beberapa kota. Dan dari situ juga si Madam Soldier ini tahu bahwasanya Pak Latif ini sudah menikah dan istrinya memang tidak cuma satu. Tapi meskipun istrinya banyak, dari apa yang si Madam Soldier tahu dan dia dengar gitu dari orang-orang yang mengenal Pak Latif jauh lebih dalam, semua istrinya memang dicukupi dengan baik gitu, dari sandang pangan gitu, nggak ada yang kekurangan sama sekali. Dan meskipun waktu itu si Madam Soldier ini sudah tahu ya latar belakangnya Pak Latif, bahwa dia adalah seorang pengusaha dan juga dia mengetahui bahwasanya istrinya Pak Latif ini ternyata banyak, tapi si Madam Soldier ini tetap memutuskan untuk mengikuti alur dari pendekatan yang dilakukan oleh Pak Latif. Dan bisa dibilang gini ya, bukan hanya Pak Latif sendiri yang nggak peduli pada saat itu bahwa statusnya Madam Soldier ini adalah kekasih dari putranya, tapi si Madam ini sendiri bisa dikatakan dia juga kayak memberikan sinyal untuk mempersilahkan Pak Latif untuk mendekati dirinya tanpa memperdulikan pada saat itu bahwa dia adalah kekasih dari anaknya Pak Latif itu sendiri. Dan menurut Madam Soldier, ketika dia menjalani pendekatan tersebut dengan Pak Latif, ya dia mengatakan bahwasanya perhatian yang diberikan Pak Latif kepada dia itu jauh lebih besar dari yang dia dapatkan selama ini dari kekasihnya ya, yaitu anaknya Pak Latif. Dan hal tersebut lama-kelamaan membuat si Madam Soldier ini merasa nyaman dengan Pak Latif. Dan rasa nyaman tersebut perlahan juga akhirnya berubah menjadi rasa cinta. Bisa dikatakan si Madam Soldier ini akhirnya jatuh hati kepada Pak Latif, meskipun waktu itu usia mereka terpaut sangat jauh ya. Dan meskipun usia mereka terpaut sangat jauh, waktu itu memang si Madam Soldier ini mengaku dia ngerasa ya nggak masalah gitu, dia nggak pernah mempermasalahkan jarak ataupun perbedaan usia yang terpaut di antara mereka berdua. Dan dalam proses pendekatan yang dilakukan oleh Pak Latif kepada Madam Soldier, tentu saja itu membuat bagian keluarga dan juga orang tuanya si Madam Soldier ini kan akhirnya tahu ya bahwasanya putrinya sedang didekati oleh Pak Latif. Meskipun waktu itu mereka juga tahu si Madam Soldier ini juga menjalin hubungan asmara dengan putranya Pak Latif itu sendiri. Dan karena memang mereka mengetahui bagaimana background latar belakang dari Pak Latif, mereka pun memberi masukan dan saran kepada si Madam Soldier untuk lebih memilih Pak Latif sajalah kalau memang mau dibawa ke arah yang lebih serius. Karena mereka menganggap waktu itu Pak Latif ini kan jauh lebih mapan, kemudian jauh lebih matang, dan dianggap lebih bisa menjanjikan lah untuk membawa si Madam Soldier ini ke jenjang yang jauh lebih serius, yaitu pernikahan. Dan Madam Soldier sendiri pun tidak memungkiri bahwasanya pada saat itu dia dan keluarganya memang cukup materialistis ya. Mereka selalu memandang segala sesuatunya melalui kacamata uang, uang, dan uang. Jadi ketika orang tuanya pun sudah merestui kedekatan dia dengan Pak Latif waktu itu, pada akhirnya Madam ini memilih untuk memutuskan hubungannya dengan kekasihnya pada saat itu yang merupakan anak dari Pak Latif. Dan alasan yang diberikan oleh Madam Soldier kepada kekasihnya waktu itu adalah karena orang tua si Madam Soldier ini tidak setuju dengan hubungan yang mereka jalani. Dan waktu itu si Madam Soldier ini juga jujur loh dengan kekasihnya bahwasanya dia sedang melakukan pendekatan dengan Pak Latif yang tidak lain adalah ayah dari mantan kekasihnya. Bahkan saat itu Madam Soldier sendiri mengakui kepada mantan kekasihnya bahwa Pak Latif sudah berniat untuk meminang dia dan mereka akan menikah dalam waktu dekat. Dan tentu saja kabar yang cukup mengejutkan yang dibawa oleh Madam Soldier dan disampaikan kepada sang mantan kekasih itu akan membuat mantan kekasihnya itu pasti marah ya. Karena kalau kita bisa bayangkan bagaimana posisi dia pada saat itu harus menerima kenyataan bahwasanya seseorang yang sangat dia sayangi pada saat itu meminta putus dari dia dengan alasan bahwasanya dia akan menjadi ibu tiri kita gitu kan. Itu rasanya kan pasti akan aneh dan juga pasti akan menjengkelkan sekali. Namun pada saat itu Madam Soldier mengatakan bahwasanya dia memang tidak mempertimbangkan, tidak memikirkan perasaan mantan kekasihnya. Dia hanya memikirkan tentang diri dia sendiri dan diri keluarga dia. Selama dia berpikir dia bahagia, ya sudah, dia nggak mau mikirin orang lain, mau mereka sakit hati, mau mereka marah, mau mereka kesel juga Madam Soldier nggak peduli gitu intinya. Dan memang tidak berselang lama setelah dia memutuskan hubungannya dari sang kekasih, sekitar selang 3 bulan kemudian si
Madam Skoljar ini pada akhirnya menerima pinangan dari Pak Latif dan mereka pun akhirnya menikah. Dan meskipun menurut Madam Skoljar ketika mereka menikah itu dilakukan dalam suasana yang cukup sederhana ya, maksudnya enggak yang besar-besaran atau yang gimana, karena memang kan si Madam Skoljar sendiri merupakan istri yang kesekian dari Pak Latif, jadi memang dirasa tidak perlulah pesta megah atau yang menghambur-hamburkan uang atau bagaimana. Cuman meskipun pernikahannya berjalan dengan sederhana, kehidupan dari Madam Skoljar setelah menikah itu benar-benar sangat tercukupi. Jadi setelah menikah, Madam Skoljar ini dibawa oleh Pak Latif ke ibu kota dari tempat dia tinggal, katakanlah. Kemudian di sana dia diberikan sebuah rumah yang sangat megah untuk dia tinggali. Kemudian Madam Skoljar juga dipercayakan untuk memegang satu buah pabrik gula yang ada di kota tersebut milik Pak Latif setelah menjadi suaminya. Dan Pak Latif ini nama samaran ya, jadi bukan nama sebenarnya. Kita sebut saja nama beliau adalah Pak Latif supaya mempermudah cerita kita. Dan menurut Madam Skoljar, selama dia menikah dengan Pak Latif, dia ini sama sekali tidak pernah bertemu dengan istri-istri Pak Latif yang lainnya. Jadi memang mereka tidak pernah dipertemukan, entah itu sengaja ataupun tidak. Dan Madam Skoljar sendiri juga bilang dia nggak peduli ya waktu itu dia mau dijadiin istri keberapa kek, atau istri Pak Latif itu ada berapa kek gitu. Yang jelas bagi dia ketika rumah tangganya berjalan dengan baik, dengan bahagia, ya sudah dia menjalaninya dengan senang hati. Dan alasan dari Madam Skoljar ini hampir tidak pernah bertemu dengan istri-istri dari Pak Latif adalah karena memang setiap istri-istri Pak Latif ini tinggalnya hampir berada di kota-kota yang berbeda gitu loh. Jadi mereka tidak tinggal dengan jarak yang saling berdekatan satu sama lain. Mereka benar-benar mengurusi hidup mereka sendiri-sendiri tanpa ingin ikut campur dengan kehidupan istri-istri yang lainnya. Bahkan setelah dia menikah, si Madam ini juga bercerita dia sudah tidak pernah lagi bertemu dengan mantan kekasihnya yang notabene adalah anak dari si Pak Latif itu sendiri, anak dari salah satu istrinya Pak Latif gitu ya. Dan terakhir kali si Madam Skoljar ini mendengar kabar bahwasanya mantan kekasihnya tersebut sudah pindah keluar pulau bersama sang ibu. Jadi memang bisa dikatakan perjalanan dari rumah tangganya si Madam Skoljar dan juga Pak Latif pada saat itu hampir sempurna lah, tanpa kerikil atau masalah-masalah yang timbul. Dan di dalam pernikahannya Madam Skoljar ini bercerita dia sempat lama tidak dikaruniai anak. Dan hal tersebut sempat membuat Madam Skoljar ini sendiri merasa turun rasa percaya dirinya. Meskipun Madam Skoljar sendiri tidak tahu ya apakah masalah keturunan tersebut menjadi salah satu alasan dari Pak Latif hingga akhirnya dia memutuskan untuk menikah lagi atau tidak. Karena memang sekitar 10 atau 12 tahun setelah pernikahan Pak Latif dengan si Madam Skoljar ini, si Pak Latif ini menikah lagi dengan wanita yang muda, dan menurut Madam Skoljar rasanya waktu itu memang sangat tidak mengenakan di hati dia. Karena meskipun Madam Skoljar ini menyadari dulu juga dia melakukan hal yang sama, dia menikah dengan Pak Latif sekalipun dia tahu bahwa Pak Latif ini sudah memiliki banyak istri gitu ya. Tetapi ketika takdir kemudian membuat si Madam Skoljar ini juga merasakan hal yang sama, pada akhirnya Madam Skoljar ini bisa menyadari bahwa oh ternyata begini ya rasanya kalau misalkan dimadu oleh suami. Karena meskipun si Madam Skoljar ini mengakui bahwa dia menikahi Pak Latif bukan hanya berdasarkan perasaan cinta ya, tapi juga karena materi yang dimiliki oleh Pak Latif. Meskipun begitu, ketika dia tahu suaminya menikah lagi gitu ya, memiliki wanita lain yang jauh lebih muda, yang jauh lebih cantik, itu tetap saja membuat Madam Skoljar ini merasa iri dan cemburu. Tapi si Madam Skoljar juga bersyukur bahwasanya tidak berselang lama ketika suaminya menikah lagi dengan wanita tersebut. Secara mengejutkan juga memang ya, Madam Skoljar sendiri tidak menyangka ketika pada akhirnya dia dinyatakan hamil, dan 9 bulan kemudian Madam Skoljar ini melahirkan seorang anak laki-laki yang kita sebut saja namanya Ian. Dan karena menurut Madam Skoljar untuk mendapatkan Ian ini prosesnya sangat lama, prosesnya sangat sulit, dan ketika itu Madam Skoljar ini sempat putus asa bahwa kemungkinan apakah dia tidak akan bisa punya anak atau gimana gitu kan. Jadi ketika dia memiliki si Ian, dia melahirkan seorang anak, jadi kasih sayang itu kayak tercurah tumpah ruah kepada si anak, hingga akhirnya membuat si Madam Skoljar ini memanjakan Ian. Semua yang Ian mau selalu diberi, apapun yang Ian minta selalu dikasih. Bahkan Madam Skoljar ini bisa melakukan hal apapun demi membuat si putranya ini bisa merasa senang dan bangga akan dirinya sendiri. Karena menurut Madam Skoljar waktu itu memang posisi dia sebagai istri kesekian dari Pak Latif itu kan membuat
dia ini jarang ditungguin oleh Pak Latif gitu kan, karena Pak Latif ini kan sering berangkat ke sana ke sini, jadi si Madam Skolger ini sering sendirian di rumah. Dan ketika dia sendirian di rumah, hanya ada Ian di rumah, Madam Skolger ini merasa bahwasanya hidupnya ya hanya si Ian, jadi dia benar-benar memberikan segalanya kepada si Ian, waktunya, materinya, kasih sayangnya, semuanya. Namun hal tersebut pada akhirnya membuat si Madam Skolger ini menyesal sekarang ya. Menurut dia sudah melakukan cara yang salah untuk mengungkapkan rasa sayangnya kepada si anak. Jadi ketika si Ian kemudian tumbuh menjadi remaja, si Ian ini akhirnya menjadi pribadi yang sangat manja. Tapi meskipun Madam Skolger ini sempat merasa menyesal ya dengan cara didik yang pernah dia lakukan kepada putranya, karena dia sudah terlanjur sayang ya, dia juga sudah terlanjur, ibaratnya sudah terlanjur basah lah, dia sudah menciptakan sosok Ian yang seperti itu, yang manja, yang menuntut segala hal sesuatunya gitu kan. Ya pada akhirnya si Madam Skolger ini nggak bisa berbuat apa-apa selain menuruti apa yang Ian mau. Dan ketika usia Madam Skolger menginjak di kepala 5, yaitu 50 tahunnya, Madam Skolger ini mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan diri dia waktu itu. Dan karena penyakit yang diderita oleh Madam Skolger tersebut menyebabkan Madam Skolger ini memang tidak bisa makan sembarangan dan gampang sekali muncul luka-luka di tubuhnya yang sulit untuk mengering. Dan di tengah sakitnya tersebut, kedua mata Madam Skolger ini seperti dibuka oleh kenyataan. Dia mengatakan pada saat itu dia sama sekali tidak pernah mendapatkan perhatian dari suami maupun dari putranya sendiri. Jadi waktu itu alih-alih si Pak Latif ini merasa kasihan gitu ya dengan istrinya yang sedang sakit, yang sedang drop, Pak Latif ini justru kayak ngerasa males untuk sekedar mampir, apalagi melihat kondisi atau keadaannya si Madam Skolger ini gimana di rumah. Gitu juga dengan Ian, putranya Madam Skolger. Jadi kalau menurut cerita dari Madam Skolger ya, Ian ini hanya akan masuk ke dalam kamarnya si Madam, melihat si Madam ketika dia membutuhkan uang, ketika dia pengen minta duit dari ibunya. Tapi setelah dia mendapatkan uang, setelah dia merasa cukup dengan uang jajannya gitu, dia sama sekali nggak pernah menemui ibunya di dalam kamar, apalagi sekedar menanyakan gimana kabar ibunya waktu itu. Dan sedihnya lagi ketika sakitnya Madam Skolger ini semakin parah, dia juga nggak ada yang ngurus di rumah kan, karena Pak Latif juga jarang ada di rumah, kemudian Ian juga kerjaannya main-main mulu gitu. Pada akhirnya si Pak Latif ini menyarankan agar si Madam Skolger ini udahlah kamu diem di panti jompo aja, dengan alasan kalau di panti jompo kan ada orang-orang profesional yang nantinya bisa merawat si Madam Skolger ini jauh lebih baik ketimbang ketika dia berada di rumah. Dan sebenarnya Madam Skolger ini sempat menolak hal tersebut karena menurut dia ya tempat yang terbaik bagi dia adalah di rumah, meskipun memang di rumah dia nggak ada yang ngerawat. Tapi karena memang itu sudah menjadi keputusan dari suaminya juga bersikeras untuk melakukan hal tersebut, meskipun sempat menangis dan menolak ya si Madam Skolger ini, akhirnya dia tidak bisa berbuat apa-apa ketika si suaminya ini sudah menghubungi pihak dari salah satu panti jompo yang dia pilih sebagai tempat Madam Skolger ini nantinya tinggal. Dan 2 hari sebelum Madam Skolger ini dijemput oleh pihak panti jompo untuk dibawa tinggal di sana, Madam Skolger bercerita bahwasanya Pak Latif ini sempat menikah lagi, dan akad pernikahan tersebut dilakukan di rumah tempat di mana Madam Skolger ini tinggal. Jadi waktu itu Madam Skolger memang sempat bertemu dengan wanita muda yang dinikahi oleh Pak Latif, entah yang keberapa kalinya gitu. Dan menurut si Madam, ketika dia melihat sosok wanita yang dinikahi oleh suaminya tersebut, dia seperti merasa berkaca dengan diri dia beberapa puluh tahun yang lalu. Dia seperti melihat diri dia yang dulu masih muda gitu ya, yang masih bergejolak, yang masih memandang segala sesuatunya berdasarkan uang, yang masih mengukur kebahagiaan itu berdasarkan seberapa banyaknya uang yang dia miliki, yang pada akhirnya juga memutuskan untuk menikahi seorang pria yang dinilainya kaya raya dan bisa memenuhi kebutuhannya secara materi, yang kemudian memutuskan untuk menikah dengan seorang pria yang mungkin tidak tulus mencintainya dan hanya memilihnya karena berdasarkan paras cantik yang Madam Skolger ini miliki. Dan 2 hari kemudian akhirnya pihak panti jompo yang sudah dibayar oleh Pak Latif ya menjemput si Madam Skolger untuk mereka bawa ke sana. Dan karena memang Pak Latif waktu itu posisinya sedang tidak ada di rumah, jadi Madam Skolger ini tidak bisa berpamitan secara langsung. Dan karena memang pada saat itu hanya ada Ian di rumah, si Madam Skolger
Skolger ini meminta putranya tersebutlah untuk mengantarkan dia, setidaknya ya untuk apa ya, supaya si Madam Skolger ini nggak ngerasa terlalu sedih atau merasa sendirian kan. Dan meskipun awalnya si Ian ini terkesan menolak ya untuk mengantar ibunya dengan berbagai alasan, ketika si Madam Skolger ini berusaha dengan keras untuk membujuk putranya gitulah, kayak ayo dong anterin ibu, kasihani ibu gitu kan. Pada akhirnya si Ian ini pun setuju untuk ikut. Dan begitu mereka sampai di panti jompo, tempat di mana si Madam Skolger kemudian tinggal, dia kan ditunjukin ya kamarnya di mana gitu, dan Ian pun mengantarkan si ibunya ini sampai ke kamar. Dan ketika sudah berada di kamar, si Ian ini tadinya mau langsung pulang nih, tapi waktu itu yang terlihat dari residual memori Madam Skolger, dia sempat menahan tangisnya ya, kelihatan banget mukanya. Waktu itu dia meminta si Ian untuk memeluknya sekali aja nak, kata si Madam Skolger. Sekali aja peluk ibu sebagai tanda perpisahan. Dan menurut Madam Skolger, pelukan yang diberikan Ian waktu itu adalah pelukan terakhir yang dia dapatkan dari putranya. Karena memang setelah hari itu Madam Skolger bilang dia tidak pernah lagi bisa melihat Ian. Dia tidak pernah tahu gimana keadaan Ian selanjutnya, karena memang Ian sudah tidak pernah muncul lagi untuk menjenguk dia sama sekali sampai akhirnya si Madam Skolger ini meninggal. Jadi meskipun si Ian ini pernah menjanjikan kepada sang ibu ya bahwa nanti dia akan sering-sering ngejenguk si ibu di panti jompo gitu, minimal seminggu 2 kali gitu kan, pada kenyataannya Ian ini sama sekali nggak pernah nongol. Dan rasa rindu yang Madam Skolger selama ini rasakan kepada sang anak ya, utamanya kalau masalah palatif dia sudah mengikhlaskan lah, bisa dibilang begitu. Tapi kalau masalah putranya, masalah si Ian gitu ya, namanya bagaimanapun kan Ian adalah darah daging dia, Ian adalah anak yang dia kandung, yang dia lahirkan, yang dia susui selama ini, dia besarkan. Jadi ketika si Ian ini sama sekali tidak pernah menjenguk dia, tidak pernah terkesan mengkhawatirkan keadaan dia, itulah yang membuat si Madam Skolger ini merasa sangat sedih. Dia kangen sama anaknya, dan rasa kangennya tuh nggak bisa terlampiaskan. Dan di panti jompo tersebut, Madam Skolger ini jarang sekali keluar dari kamarnya ya. Jadi dia kebanyakan menghabiskan waktu untuk benar-benar hanya berdiam diri di dalam kamar, menyendiri gitu. Meskipun sebenarnya beberapa kali perawat yang ada di sana berusaha untuk membujuk Madam Skolger ini untuk bisa, ayolah keluar sesekali menghabiskan waktu untuk berjemur di taman, supaya juga bisa berkenalan dengan penghuni-penghuni panti jompo yang lainnya, biar ada teman gitu kan. Cuman Madam Skolger ini menolak. Dia merasa lebih nyaman sendirian di dalam kamarnya. Bahkan Madam Skolger ini juga jarang meminum obat yang diberikan oleh pihak panti jompo kepada dia waktu itu ya. Dan obat-obatan tersebut yang diberikan oleh pihak panti jompo itu biasanya selalu dibuang oleh Madam Skolger di dalam kloset, atau bahkan disembunyikan si Madam Skolger ini di bawah kasur tempat dia tidur. Dan ketika saya mempertanyakan kenapa Madam Skolger melakukan hal seperti itu gitu, bukankah hal tersebut justru memperparah sakitnya Madam? Apakah Madam nggak mau sembuh gitu kan? Dan Madam Skolger menjawab dengan lirih ya, waktu itu dia memang sudah tidak memiliki alasan lagi untuk sembuh. Karena sekalipun dia sembuh, dia tahu bahwasanya sudah tidak ada tempat lagi yang mau menerima keberadaannya. Dan karena usianya memang sudah tidak muda lagi ya, kemudian tubuhnya juga digerogoti oleh penyakit yang cukup parah dan memang jarang diobati, pada akhirnya Madam Skolger ini memang harus meninggal dunia di dalam tidurnya. Dan saat itu hal-hal yang menemani dia ketika meninggal hanyalah sebuah ranjang kecil dengan sebuah selimut yang selalu dia gunakan ketika tidur, yang sudah berbau amis ya, karena sering terkena cairan-cairan yang keluar dari luka-lukanya Madam Skolger yang sulit kering di badannya. Dan ada satu perumpamaan yang dikatakan oleh Madam Skolger untuk menggambarkan bagaimana kehidupannya masa itu ketika dia masih hidup, bahwasanya seorang perempuan itu seperti halnya sekuntum bunga. Ketika dia masih kuncup, dia akan dijaga sampai mekar. Tapi ketika dia sudah selesai mekar, maka dia akan dibiarkan begitu saja untuk layu dan mati. Madam bilang dia tidak pernah merasa marah ataupun dendam kepada Pak Latif ya, karena sejak awal menikah pun Madam Skolger ini menyadari posisinya, dan bahwasanya dia juga menyadari bahwa dia tidak akan pernah bisa memiliki Pak Latif secara utuh, baik secara fisik maupun secara hatinya ya. Madam Skolger juga bilang dia tidak pernah marah dengan putranya Ian ya, karena menurut dia sejak awal juga dia yang salah dalam cara mendidik Ian, hingga pada akhirnya Ian ini tumbuh menjadi seseorang yang bertabiat buruk dan tidak memiliki simpati sama sekali bahkan kepada ibunya. Dan Skolger alias Madam hanya ingin menyampaikan pesan kepada kita-kita yang sekarang
mungkin mendengarkan ceritanya ya, bahwasanya kita harus pintar-pintar memanfaatkan waktu yang ada. Kita juga harus bisa memanfaatkan waktu sebaik-baik mungkin ya, utamanya kalau kita memiliki seorang anak. Kita boleh sayang sama anak, kita boleh mencurahkan segalanya kepada anak, tapi ingat harus selalu dengan cara yang benar. Karena kalau kita menyayangi seorang anak dengan cara yang salah, itu resikonya nanti akan terasa ketika dia sudah tumbuh remaja dan dewasa. Madam juga berharap bahwasanya banyak anak-anak di luar sana yang mungkin bisa menyadari bahwasanya semua hal yang dilakukan oleh orang tua, utamanya ibu, hanyalah untuk anak mereka. Dan semua hal yang sudah mereka lakukan untuk anak, mereka sama sekali tidak mengharapkan balasan apapun selain ketulusan. Sayangi ibu kalian, sayangi ayah kalian, sayangi orang tua kalian sebagaimana mereka dulu juga menyayangi kalian dan merawat kalian sejak kecil sampai dengan besar. Dan cara membalas kebaikan kepada orang tua itu tidak hanya melalui materi, tapi juga melalui perhatian sebenarnya yang sangat mereka rindukan dari anak-anak mereka. Ya, demikianlah keseluruhan cerita dari sosok entitas bernama Madam Skolder ya. Jangan lupa kita terus doakan Madam Skolder supaya dia bisa ikhlas dengan apa yang sudah dilaluinya semasa hidup, dan dia juga bisa melepaskan rasa sedih dan rasa rindunya kepada sang anak ya, karena memang hal tersebut sudah berlalu cukup lama. Kita sama-sama berharap bahwasanya Madam Skolder bisa menemukan jalan yang terbaik, bisa melewati prosesnya dengan cepat, dan juga bisa segera sirna menuju ruhnya yang sekarang sudah bersama Tuhan. Amin. Ya, percaya atau tidak itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya dengan apa yang saya ceritakan, maka jadikan cerita ini sebagai pembelajaran. Jika kalian tidak percaya dengan cerita ini, maka cukup jadikan cerita ini sebagai dongeng malam biasa. Terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa di like, di komen, dan di share supaya teman kalian bisa ikut menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.